Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya ucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga di awal tahun ini kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan, peningkatan iman dan ketakwaan, dan selalu istiqomah sampai akhir hayat. Bulan Muharram merupakan bulan minha arba'atun hurum. Jadi salah satu bulan dari keempat bulan yang diharamkan, yaitu disucikan, dimuliakan, dan dihormati. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ. Artinya, inna sesungguhnya iddatas syuhuri bilangan bulan indallahi di sisi Allah isna asyara syahran fi kitabillah, yaitu 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan 12 bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Jumada, dan bukan Jumada, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah maksud saya. Apalagi ya. Itu. Jadi setelah ditetapkan 12 bulan, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Nah, di antaranya di dalam 12 bulan itu, minha ini adalah merupakan dhamir dari asna asyara syahran, 12 bulan. Di antara 12 bulan ini adalah ada 4 yang diharamkan. Nah, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan 4 bulan itu bulan apa saja. Saya sambung dulu ke hadis ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan hadis riwayat Muslim nomor 1679 menyatakan bahwa az-zamanu qad istadara ka hayatihi. Jadi waktu itu terus berputar seperti keadaan semula, seperti sekarang ini ya. Jadi kalau kita berbuat baik ya, terus kita tidak melaksanakan hal itu, ya sudah, tidak akan kembali waktu gitu. Maka hisab Allah akan dihitung lagi, hisab yang kemudian kalau kita berbuat baik. Kak, janganlah ditunda-tunda kalau kita berbuat kebaikan. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan bilang bahwa az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu as-sanatu sna asyara. Jadi 1 tahun itu adalah 12 bulan. Nah, minha arba'atun hurum. Nah, jadi minha di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Nah, ini ada tambahannya kalau di hadis. Di hadis tambahannya yaitu salasatun mutawwaliyatun. Jadi 3 bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Wa baina Jumada wa Sya'ban. Nah, kita sudah tahu nih 4 bulan yang telah diharamkan oleh Allah, yaitu pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, minha arba'atun hurum di situ adalah dzalika dinul qayyim, dan itulah ketetapan agama yang lurus, dinul mustaqim. Jadi Allah telah menetapkan agama yang lurus itu adalah bahwa 4 bulan itu 4 bulan ada
yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita banyaklah berbuat baik. Memang tidak ada ibadah yang khusus di dalam bulan itu, tapi kita harus berbuat kebaikan agar hisabnya dilipat gandakan. Dan kalau kita berbuat dosa, maka dosanya pun dilipat gandakan. Min arba'atul khulud. Nah itu sambungan ayatnya itu adalah tadi fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala, maka janganlah tadlimu, menzolimi fihinna, di dalam bulan ini. Fihinna di bahasa mana? Fihinna di dalam 4 bulan tersebut ini merupakan domir juga. Fihinna anfusakum. Jadi janganlah kalian mendolimi diri kamu sendiri. Maksudnya mendolimi diri kamu sendiri adalah berbuat maksiat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, saya sampaikan juga bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang itu, dia takut juga di 4 bulan ini, dia menghormati 4 bulan ini. 4 bulan diharamkan, dia tidak mau berperang, kan gencatan senjata. Coba kita perhatikan, di dalam bulan-bulan ini tidak ada peperangan, tidak ada, karena dia tahu bahwa bulan ini nanti akan dilipat gandakan dosanya. Nah, apalagi dengan kita sebagai orang muslim, mudah-mudahan dzalika dinul qayyim. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus ini harus diikuti, berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, diantaranya dengan meningkatkan ibadah-ibadah. Itu salat fardunya dibenerin. Yang kedua, salat rawatib atau salat sunah-sunahnya kita fokuskan, dari mulai tahajud, witir, dari mulai salat duha dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran, karena orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang akan nanti bersama dengan malaikat yang mulia nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Terus la aqulu alif lam mim. Jadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf, tetapi alifun harfun, lam mim harfun, dan mim pun harfun. Jadi satu kebaikan huruf itu dibalas dengan satu kebaikan, dan kali 10 kebaikan. Masya Allah. Dan khairukum man ta'allama al-Qur'ana ma'alamahu. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Gitu. Maka Allah telah memudahkan di dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali berturut-turut, karena mungkin ingin menegaskan bahwa Allah itu memudahkan Al-Quran itu sebagai pengajaran. Di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Wa laqad, dan sungguh yassarna, telah kami mudahkan Al-Quran, telah kami mudahkan Al-Quran lizikri, sebagai peringatan, sebagai pengajaran. Fahal min mudzakir, adakah yang mau mengerjakannya, membelajarnya? Ada nggak? Nah itu, mudah-mudahan kita di tahun ini kita bisa belajar, karena banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran, mulai dengan belajar tasrif, belajar huruf, isim, fi'il dan lain-lainnya. Contoh yaitu misalkan belajar huruf wa itu kan dan, atau fa maka, am atau amma adapun, suma kemudian bal bahkan, sehingga yakin akan tetapi, artinya itu. Nah, kita belajar wah ini susah nih, oh mungkin dengan otak kanan kita belajar nih, belajarnya kayak gini. Kalau kita dengan otak kiri kan hanya mengotot baca gitu, tapi kalau dengan otak kanan kita belajar dengan dinahdongkan, karena ini merupakan bahasa Arab, jadi kita dibaca bukan ayat Al-Quran sepenuhnya Al-Quran mengajikan. Kalau sepenuhnya ayat Al-Quran itu mengajikan, itu harus dengan kiroah yang telah ditetapkan. Nah ini hanya belajar dulu, kita belajar dulu, mengerti dulu. Wa itu dan gitu. Ini
wa'dan aw atau maka atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya. Jadi kita tahu kalau walakin akan tetapi, wa'dan aw atau fa maka pasti, summa kemudian. Itulah, mudah-mudahan kita bisa mengerti, paham dulu. Baca Al-Quran bagus, tetapi dengan pemahaman kita, dengan mengerti, mudah-mudahan kita yang lebih baik nih di tahun-tahun yang sekarang ini. Nah, itulah mudah-mudahan di dalam ayat ini kita paham bahwa ujung ayat ini adalah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi sesungguhnya, tahukah bahwa Allah itu sesungguhnya mengesama orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berusaha untuk mencapai derajat ketakwaan dari mulai kita manusia gitu, dari mulai mukmin ya, dari manusia ya Islam mukmin dia beriman gitu. Dari mukmin itu meningkat bertakwa karena derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu saja mungkin. Oh iya, lupa nih. Yang ketiga, selain membaca Quran juga banyak bersedekah. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu kesempatan yang ada. Jadi kita diberikan keluasan rezeki, bagilah gitu. Jadi jangan menunggu kita sakit, menunggu kita meninggal. Karena dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dinyatakan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah katanya harta yang aku berikan kepada kamu. Jadi itu harta semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablikum. Nah, min qablikum, sebelum ayati ahadakumul maut, sebelum datang di antara kalian kematian. Jadi lemes maut. Nah, senantiasa kita menginfakkan harta. Kenapa? Fayaqula, orang-orang yang meninggal mengatakan bahwa Rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaku fa aku minas sholihin. Wa aku minas sholihin maksud saya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa aku minas sholihin. Ya Allah, tolong panjangkan waktuku sedikit saja untuk bisa hidup kembali agar bisa apa? Bersedekah dan menjadi orang yang baik. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu di tahun ini, tahun 1443 Hijriah, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman dan ketakwaan kita, dan di bulan haram ini, di bulan yang disucikan ini adalah kita jauhi berbuat maksiat, jauhi, karena itu akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Mudah-mudahan berbuat kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.